Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengerjakan UTS Praktikum Audit. Nama saya Rizka Ananda Azhari dengan NPM 121-2018-191. Kali ini saya mendapat studi kasus modul 2, yaitu siklus penjualan dan penagihan piutang usaha. Ini adalah buku yang saya pakai, yaitu buku Sukarisno Agus. Buku pertama itu tentang instruksi umum, berkas permanen, permasalahan, dan kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Lalu untuk buku yang kedua yaitu kertas kerja pemeriksaan. Topik pembahasan yang pertama mempelajari kuesioner pengendalian internal. Lalu yang kedua penjelasan terhadap prosedur audit. Yang ketiga, membuat usulan jurnal koreksi. Yang keempat, dampak usulan pada jurnal koreksi. Pada prosedur audit dapat kita lihat pada halaman 18 sampai halaman 20 yang terdapat pada buku 2. Di sini pertama bagian piutang usaha diminta daftar piutang usaha terdiri dari atas nama, alamat, pelanggan, nomor faktur, tanggal faktur, dan jumlahnya serta cocok dengan saldo di buku besar. Di sini kita beri tanda checklist atau centang karena sesuai dengan prosedur audit. Lalu kita lanjut ke bagian 4, lakukan konfirmasi dengan pemilihan sampel reservatif, pemilihan tanggal konservatif, dan dilakukan juga atas saldo sebelumnya tanggal neraca untuk mendapatkan keyakinan atas kebenaran saldo piutang neraca. Lakukan prosedur tambahan, misalnya melakukan penelitian pada buku besar atas transaksi yang terjadi antara tanggal yang saldo konfirmasi dengan tanggal neraca. Itu saya beri tanda EE. Itu karena tersedia atau sudah disediakan pada tabel EE bagian ini. Nah, begitupun seterusnya diisi seperti itu. Di sini dibuat oleh Wijaya pada tanggal 31 Desember 2018 dan diperiksa oleh Rizka Ananda pada tanggal 12 Maret 2018, periode 31 Desember 2018. Untuk prosedur selanjutnya yaitu perpajakan pertambahan nilai. Kenapa dikosongkan atau beli strip semua? Karena tidak ada hal mengaitkan dengan pajak pertambahan nilai. Lalu bagian penjualan, kenapa diberi PL1? Alasannya sama seperti bagian EE, yaitu sudah disediakan pada bagian PL1. Untuk prosedur audit selanjutnya dan kita beri tanda strip, yaitu nomor 8, waspada juga terhadap kemungkinan adanya harga transfer. Kenapa diberi tanda strip? Karena tidak dilakukan atau tidak sesuai dengan prosedur audit yang berlaku. Ini dibuat oleh Wijaya tanggal 14 Desember dan diperiksa oleh Rizka pada tanggal 18 Desember 2018, periode 31 Desember 2018. Selanjutnya untuk jurnal koreksi itu kita lakukan untuk melihat apakah jurnalnya sudah sesuai atau belum. Ternyata pada PT Krakatau pada buku 1 halaman 56 pesanan PT Krakatau itu ditulis double atau sebanyak 2 kali. Jadi penerbitan akan penjualan di debit dan PPN keluaran debit, kredit, dan di kredit adalah piutang usaha, yaitu PPN penjualan itu debit sebesar 10 juta itu didapat dari 110 dibagi 100 kali 11 juta, dan 1 juta dari PPN keluaran itu didapat dari 10% dikali 10 juta. Yang ini pada piutang usaha PT Krakatau tinggal disam atau ditambah dari penjualan dan PPN keluaran hasilnya 11 juta. Begitupun dilakukan selanjutnya. Lalu untuk rasio piutang di sini ada 6, yaitu pada tahun 2016, 17, 18. Di sini kita lihat pada buku 1 halaman 22. Jadi disebut turnover tahun 2017 itu dengan rumus penjualan dibagi rata-rata piutang usaha. Penjualan ini didapat di sini penjualan 2017 dan rata-rata piutang usahanya itu didapat dari piutang usaha 2018 ditambah
Selanjutnya pada bagian E yaitu piutang. Piutang PT itu memiliki 3 piutang, yaitu piutang usaha, piutang afiliasi, dan piutang lain-lain. Untuk per kliennya pada piutang usaha yaitu Rp11.973.240 dengan debitnya yaitu 213 miliar yang didapat dari debit yang dijumlah dari jurnal koreksi. Lalu untuk kreditnya yaitu Rp75.900 yang dikredit itu dijumlah dari jurnal 134678 pada bagian jurnal koreksi. Lalu untuk per auditnya ini hasil dari penambahan per klien yang pada tanggal 31 Desember 2018, lalu debitnya dikurang pada kredit, hasilnya kenapa ditanda tick mark begini, karena ada penjumlahan dan nanti sini sudah diperiksa dengan baik. Lalu pada per kliennya ini pada piutang lainnya terdapat 85 juta, lalu 11 miliar ini ditambah 85 juta, hasilnya ini ditanda tick mark. Begitupun seterusnya. Lalu pada bagian E1 atau piutang usaha, di sini bisa kita lihat pada halaman 23 pada buku 1. Pada bagian ini tidak boleh ada kesalahan sedikitpun karena satu kesalahan bisa merambat ke yang lain. Di sini terdapat nama pelanggan, WPRF per klien pada 31 Desember 2018. Parenya itu nomor jurnal, debit, kredit, dan per auditnya pada 31 Desember 2018. Di sini sebagai contoh saya akan mengambil PT Krakatau per kliennya 33 juta. Untuk nomor jurnalnya yang tadi ditulis double itu nomor 1 pada bagian kredit 11 juta, bisa kita lihat di sini 11 juta. Lalu di sini kita tinggal hasil, jadi kita dapat dari 33 juta dikurang 11 juta hasil 20 juta. Begitupun seterusnya, harus benar, tidak boleh salah. Apabila salah akan terjadi kesalahan. Lalu untuk lainnya pada PT Sugus, schedule piutang usaha dibuat oleh Wijaya pada tanggal 8 Februari 2019 dan diperiksa oleh Rizka Ananda pada tanggal 8 Maret 2019. Bagian EE, pada bagian EE ini terdapat kode CB yaitu jawaban cocok, RD tidak cocok, RPO dibalikan kepada terpos, NR tidak dijawab, dan itu dibuat oleh klien dan taruh pojok kanan. Di sini saya ambil contoh pada PT Krakatau yang memiliki alamat Jalan Selatan Sunda nomor 100 Tangerang, jumlah per kliennya 33 juta. Pada hasil konfirmasi pertama diberi tanda RR yaitu tidak ada jawaban, lalu di konfirmasi kedua RR jawaban. Jadi perbedaan itu tidak ada karena di konfirmasi pertama dan kedua tidak memiliki jawaban. Lalu untuk PT Merdeka sama tapi memiliki perbedaan di sini yaitu RD itu tidak cocok, maka di sini perbedaan ditulis min 10 juta. Tapi karena ini jadi harus dibulatkan. Begitupun seterusnya. Untuk dibuat oleh Wijaya tanggal 8 Februari 2019 dan diperiksa oleh Rizka Ananda tanggal 8 Maret 2019, indeks EE periode 31 Desember 2018. Selanjutnya pada EE1 atau bisa disebut dengan schedule ringkasan hasil dari konfirmasi posisi piutang usaha, itu kliennya PT Sugus. Di sini ada saldo konfirmasi terdapat dari jurnal koreksi nomor 2 yaitu 272 juta dan presentasenya itu 2,27% yang didapat dari
dari 2,78 juta dibagi 11.999.920 rupiah. Terus ini buat persentase tahun lalunya melakukan hal yang sama, namun pada tahun yang sama. Ini dijumlah hasil harus 100%. Berarti ada 100%, berarti ada kesalahan dalam perhitungan. Untuk dibuat oleh Wijaya pada tanggal 8 Februari 2019 dan diperiksa oleh Rizka Ananda Azari pada 8 Maret 2019. Ini piutang usaha perkawinan tahun 2017 tuh ada di buku 1 halaman 22 ya. Selanjutnya pada bagian indeks EE2, yaitu di sini konfirmasi kedua tanggal 1 Februari 2019 adalah saldo menurut konfirmasi kertas kerja halaman 26 buku 2. Ada saldo menurut konfirmasi saldo dengan kode CB. Saldonya yang pertama dapat yang pertama saldo menurut konfirmasi itu jumlah konfirmasinya 1, yaitu jumlahnya adalah 10.357.27.600.000 rupiah dengan presentasenya 86,37%. Lalu untuk total yang dikirim itu yang tidak kembali itu ada 6 dengan total 742.114.140.000 rupiah. Lalu total yang dikirim adalah 7, yang berapa kan 1 tambah tidak kembalinya 6, jadi ada 7 dengan total 11.999.141.74. Dan presentasi konfirmasi yang dikirim terhadap saldo piutang usaha total piutang usahanya itu adalah 11.999.973.240 rupiah dengan saldo konfirmasinya itu 92%, 56%. Selanjutnya pada PL1 yaitu jumlah pelaksanaan kertas kerja. Itu keterangannya penjualan itu ada 42.712.87.000 rupiah. Dengan retur penjualannya itu ada 125.253 rupiah. Ini jumlah hasilnya 42.056.834 rupiah. Dan jurnal untuk parenya ini 30 miliar didapat dari jurnal koreksi, yaitu jurnal koreksi pertama ditambah jurnal koreksi ketiga. Untuk kreditnya itu 180 miliar didapat dari jurnal koreksi 2 ditambah. Nah, ini untuk data per auditnya itu ada 42.992.87.000 rupiah dikurang dengan 125.253.000 rupiah, yang dihasilnya adalah 42.796.834.000 rupiah. Diberi tanda tikma karena cukup penjumlahan dan benar. Dibuat oleh Wijaya pada tanggal 8 Februari 2019 dan diperiksa oleh Rizka Ananda pada tanggal 8 Maret dengan indeks PL1 periode 31 Desember 2018. Selanjutnya pada faktur selanjutnya ini pada uji pisah batas penjualan, surat jalannya itu bisa kita lihat pada buku 2 halaman 40 dan pengerjaannya bakal kita lihat pada buku 1 halaman 57 dan 58. Nah, di sini ini pada surat jalannya pada tanggal 12
tanggal 26 Desember 2018 dengan nomor 229 dan faktur penjualannya tanggal 26 Desember 2018 dengan nomor 229, pelanggannya PT Zira dengan jumlah Rp150.600.000. Tanggal pencatatannya itu tanggal 26 Desember 2018. Begitu untuk pengisian seterusnya hingga selesai. Itu kliennya PT Sugus dibuat oleh Wijaya pada tanggal 8 Februari 2019 dan diperiksa oleh Rizka pada tanggal 8 Maret 2018, indeksnya PL1 31 Desember 2018. Selanjutnya ini dapat kita lihat pada KKP buku 2 halaman 40 dalam pengerjaannya buku 1 halaman 57 sampai dengan 58. Pada surat jalannya pada tanggal dan nomornya kita beri tanggal seperti yang tadi. Nama pelanggan PT Zira jumlahnya Rp150.600.000. Bukti pendukungnya kenapa dicentang, karena ada pada data halaman 62 buku 1 semuanya memiliki bukti pendukung. Otoritas yaitu kewenangan kita sebagai auditor untuk mendapatkan data-data akan diberi centang, karena ini untuk voting itu voting dengan kebenaran atau hasil uji benar tidak hasil penjumlahan atau hal yang atau perhitungan yang mereka lakukan. Pencatatannya itu untuk bukti penjualannya itu diberi centang karena ada kartu piutangnya juga. Untuk buku besar diberi tanda silang karena pada transaksi ini tidak terdapat buku besar. Diperiksa oleh Wijaya pada tanggal 8 Februari 2019 dan diperiksa oleh Rizka 8 Maret 2019 dan ide TOC1 periode 31 Desember 2018. Schedule uji transaksi penjualan dan piutang kliennya PT Sugus. Sekian presentasi dari saya untuk ujian praktikum audit. Apabila ada kurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.